Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah malam ini temanya tentang hubungan antara kebajikan dan keselamatan. Sebelum dimulai, Pak, saya mau sedikit sharing. Kemarin itu kan tentang kekuatan istighfar ya. Dan Kemarin itu baru saya praktekkan dan alhamdulillah tadi pagi itu nyembung, Pak. Jadi si ikan itu kan kehabisan material untuk earlobe-nya, masker. terus Ya, Mas Mizan, tolong kok golekno konco-koncone sampean Mas nek ono. Ya wis, Bro. Kemarin itu sambil duduk, sambil istighfar, bayangno ning dia golek apa ini nyari earlobe dan lain sebagainya. Nah kok dilala tadi pagi itu ada temen namanya Pak Bastian. Ini kebetulan beliau juga ada. Kita itu kan bahas tentang tentang percetakan. Tiba-tiba Pak Bastian ini nyambung, Mas Mizan, sampai ndak butuh anu ta Mas, earlobe. Ya Allah ya Robi. Lu kok iso nyambung Pak aku gitu. Padahal yang dibahas itu percetakan sama earlobe ini kan dua hal yang sangat berbeda dan tolak belakang gitu loh. Makanya gini, ya Allah iki padahal sik pas dipraktekno kemarin dan memang kadang-kadang Gusti Allah itu kan menemukan segala sesuatu itu kan dari pintu yang tidak disangka-sangka kan. Nah, mungkin jamaah sekalian itu mungkin bisa jenengan praktekkan. Jadi ketika ada keinginan atau mungkin ada kebutuhan yang lain dan sebagainya, mungkin bisa sambil istighfar, terus sama dibayangkan yang diinginkan itu apa, insya Allah nanti Gusti Allah itu akan mendengar doa kita. Insya Allah, amin. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa kabar? Semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan di Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita adalah hubungan atau kaitan antara kebajikan dan keselamatan. Ada hadis panjang, saya akan cerita, nanti selesai cerita kami persilakan hadirin untuk sharing bersama agar silaturahim kita malam hari ini bisa lebih semarak dan hidup. Ada hadis panjang, insya Allah hadirin sudah banyak yang pernah mendengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah menceritakan kejadian ini dialami oleh orang-orang sebelum Rasulullah, karena kejadiannya bukan semasa hidupnya Rasulullah. Ada 3 orang yang melakukan perjalanan dan mereka lantas menginap ke sebuah goa di perjalanan tersebut. Tahu-tahu goa itu tertutup oleh batu besar. Mereka bertiga mau keluar pagi hari, didorong-dorong, mereka tidak mampu. Karena batunya terlalu besar, dan mau teriak-teriak di dalam gua pun juga tidak ada yang mendengar. Kalaupun bawa HP seperti sekarang, ya tentu sinyal tidak akan tembus karena tertutup oleh batu besar tersebut. Mereka berdoa habis-habisan. Karena mereka bertiga ini adalah orang-orang baik, tentu kedekatan kepada Allah adalah sangat dekat. Doa-doa mereka bertiga ini belum didengar oleh Allah. Tentu kalau didengar ada orang di luar atau
ada pertolongan atau batu itu bisa beringsut. Nyatanya tidak. Berulang-ulang tentu mereka ini berdoa, dan di tengah-tengah kesabaran dan keputusasaan barangkali di antara pasrahnya kepada Allah itu yang belum membuah hasil, ada satu di antara mereka yang mengusulkan, bagaimana kalau kita berdoa, sebelumnya kita iringi dengan cerita kita kepada Allah. Ya tentu Allah cerita yang akan dimaksudkan sudah tahu, tapi ini penting sekali untuk direview, untuk diulang, dan usulan mereka adalah menceritakan kebaikan apa yang pernah dilakukan dalam kehidupannya yang paling top markotop barangkali. Yang mbahnya kebaikan yang pernah dia lakukan. Ada di antara kehidupannya pernah melakukan sesuatu itu sangat berharga bagi orang lain. Diterimalah usulan itu. Salah seorang menceritakan, ya Allah, saya mempunyai kedua orang tua yang sudah udzur. Sebelum malam tiba, saya biasanya melayani keduanya. Untuk minum susu, saya peras dengan tangan saya sendiri dari sapi yang kami pelihara atau dari unta yang kami pelihara. Pada suatu saat, saya ada keperluan sampai saya pulang, kedua orang tua saya sudah tidur pulas. Maka tetap saya perahkan susu yang biasanya diminum oleh kedua orang tua saya itu. Dan kami sekeluarga sepakat, kami tidak akan minum susu sebelum kedua orang tua saya selesai minum. Sebelum keduanya puas meminum susu itu, baru kami sekeluarga, istri dan anak-anak meminumnya. Malam itu setelah saya memerah susu sapi, saya lihat kedua orang tua saya tertidur, saya tidak berani membangunkan karena tidurnya kelihatan sangat pules sekali, Rob. Maka saya letakkanlah di meja dekat ayah ibu saya tertidur itu. Dan kami semalaman juga tidak ikut minum, menunggu. Kalau pada tengah malam ayah ibu bangun, maka dia pasti akan memberitahu saya bahwa saya sudah meminum susu itu. Nah, sampai pagi rupanya ayah ibu saya tidak terbangun. Dan baru bangun itu ya menjelang subuh itulah. Dia sedikit agak memarahi kami. Mengapa kamu tidak minum dulu? Kamu menunggu ayah ibu terbangun, padahal ayah ibu tidurnya semalaman dan tidak bangun-bangun sampai pagi hari. Ya Bu, tidak apa-apa. Ibu harus minum lebih dulu, baru kami semua. Kalau semalaman ibu tidak minum, nggak apa-apalah kami tidak minum. Ya Allah, kalau itikat baik saya pada orang tua itu berharga di sisimu, punya nilai di sisimu, Rob, mohon Engkau tolong kami, ya Allah. Singkirkanlah batu besar ini, kami bertiga tidak mampu untuk mendorongnya. Maka beringsutlah batu itu. Mereka semuanya bersyukur, bergembira, melihat batu beringsut. Mulai kelihatan ada cahaya dari luar. Tetapi masih belum bisa mereka bertiga untuk keluar dari batu. Gantian yang kedua bercerita, ya Allah, saya dulu sangat menyukai anak paman saya. Tetapi cinta kami tepuk sebelah tangan.
bertepuk sebelah tangan, cinta saya tidak diterimanya, ditolak mentah-mentah olehnya. Padahal saya sangat mencintai putri paman saya itu. Pada suatu hari, dia ada keperluan kepada saya, dia sudah menikah, dia pinjam uang beberapa dinar karena sangat diperlukan oleh keluarganya. Bagi saya itu kesempatan emas untuk memperdayainya. Karena dia telah menghiraukan cinta saya. Oke, saya pinjami uang ini, asal kamu melayani saya sebagaimana kau melayani suamimu. Rupanya dia bersedia, ya Allah. Di balik keterpaksaan kebutuhannya itu, maka kami masuk ke kamar dan kami mau melakukan perbuatan itu. Ya Allah, dia berkata, fa'inama Allah, di mana Allah kalau sudah begini ini? Astaghfirullahaladzim, saya langsung keluar, saya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana mungkin saya bisa mau melakukan perbuatan keji dan hina seperti ini? Akhirnya biasa cepat-cepat untuk ganti dan untuk pulang. Bawalah uang itu sudah, bawalah, jangan dihitung sudah. Bawalah, cepat kau pulang, cepat kau pulang. Ya Allah, kalau saya pada waktu itu bisa menahan nafsu saya yang destruktif, yang merusak seperti ketika itu, dan saya bersabar, dan saya memohon ampunan atas kealpaan saya ini, ya Allah. Kalau itu kau pandang baik di sisimu, Rob, mohon kami selamatkan di gua ini, dan batu itu bisa menyingkir dari pintu gua. Dan alhamdulillah, pemirsa sekalian, batu itu bisa beringsut, sinar dari luar tambah cerah, menerangi seisi gua. Tetapi lagi-lagi, orang masih belum bisa keluar, karena masih terlalu sempit, dan terlalu besar batu itu. Lantas tinggal yang satu bercerita mengakhiri cerita tiga teman-temannya itu. Ya Allah, saya dulu mempekerjakan beberapa pekerja. Ada satu orang, ya Allah, pulang yang tidak pamit kepada saya. Ketika akhir bulan, menjelang itu, uangnya saya simpan. Dan sudah beberapa tahun dia akhirnya kembali kepada saya meminta dulu gajinya yang belum terambil. Akhirnya saya tunjukkan gajimu di lapangan itu. Dia setengah marah. Kok gaji saya di lapangan? Cobalah kamu lihat di lapangan itu. Di lapangan tidak ada uang, yang ada adalah segerombolan domba-domba yang begitu banyak. Ya itulah gajimu. Gajimu dulu saya belikan beberapa pasang kambing, maka beranak pinak, dan kambing itu sekarang memenuhi lapangan luas itu. Itulah milikmu. Ambillah semua. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini berkenan di sisimu, mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu, kau singkirkanlah batu besar yang menghalangi kami untuk bisa selamat dari gua ini. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, batu itu bisa menggelinding ke bawah dan 3 orang ini bisa selamat. Pertanyaan saya untuk diri saya dan untuk pemirsa semua, kalau saya dan Anda semua
mengalami hal yang sama? Bisakah bercerita seperti saudara-saudara kita itu? Apa yang sudah pernah kita perbuat kebajikan atau kebaikan-kebaikan kita, kemaslahatan-kemaslahatan kita, ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Sudahkah kita rajut langkah demi langkah keseharian kita untuk mengumpulkan amalan-amalan, atau ada satu amalan yang patut kita banggakan di hadapan Allah dan itu bisa menyelamatkan diri kita. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa jangan kau remehkan yang namanya perbuatan kecil. Karena lama-lama perbuatan kecil itu akan bisa membesar menjadi berbukit-bukit kebaikan. Dan jangan kau remehkan perbuatan yang buruk sekecil apapun. Karena lama-lama yang kecil itu bisa menumpuk menjadi segunung keburukan juga. Kullu ma'rufin sodakoh, kata Rasulullah. Setiap yang namanya ma'ruf, ma'rufin di sini, ma'ruf apa saja, tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun. Yang namanya kullu ma'rufin itu adalah sodakoh. Seperti hanya kita bersodakoh. Seperti hanya kita menafkahkan sebagian daripada apa yang kita miliki. Apalagi kalau itu juga merupakan sebagian dari harta benda kita yang kita miliki. Di surat Ar-Rahman ayat 80 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu seperti pertanyaan, tapi para mufasir mengatakan, ya tidak ada yang namanya balasan kebaikan, ya kebaikan. Allah akan memperhitungkan kebaikan kita sekecil apapun. Kalau kapan hari ayat pernah saya sitir itu, bahwa kebaikan sebizir dahro pun, sebesar debu pun, khairoyaro, yang baik itu akan dinampakkan. Saroyaro, yang jelek pun juga akan dinampakkan. Sama saja, Tuhan Maha Adil, Allah Maha Adil. Maka marilah kita membuat evaluasi maksimal besar-besaran di bulan Ramadan ini. Kita berkontemplasi, masihkah ada ruang kita untuk bisa melakukan yang namanya kebajikan-kebajikan itu. Kalau kita punya kelebihan harta, dengan kelebihan itu kita bisa melakukan. Kalau kita punya kelebihan energi, dengan energi itu kita lakukan. Kalau kita punya kelebihan pemikiran, dengan pemikiran itu kita lakukan. Kalau kita bisa menjadi mediator, dengan mediator itulah kita lakukan. Kalau kita bisa mempunyai semuanya, mari semuanya kita jadikan sebuah energi yang luar biasa, yang itu tidak akan kemana-mana. Mayyajarok yaksud, kata sebuah pepatah, barang siapa yang menanam, dialah yang mengetam, dialah yang panen, dialah nanti yang akan mengambil buahnya, dialah nanti yang akan menikmatinya. Cerita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah itu menyadarkan kita, karena nasib kita di dunia ini kita tidak tahu. Kemana kita pergi, kemana kita berjalan, kemana kita tidur, ketika perjalanan kaki kita kemana-mana. Allah kadang mencoba dengan cobaan yang kadang tidak bisa kita nalar dengan kemampuan dan keadaan atau kondisi diri kita. Nah, di saat-saat genting seperti itulah kita perlukan deretan-deretan amal-amal kebajikan
yang masih bisa kita untai, yang masih bisa kita rangkai, yang masih bisa kita kumpulkan, insya Allah itu tidak akan kemana-mana. Pada suatu saat akan kita butuhkan. Di dunia saja itu bisa menolong, apalagi kelak di akhirat. Itu pengantar saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo, jamaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo, silakan. Belum ada? Baiklah, sambil menunggu pertanyaan lebih lanjut, saya ingin teruskan bahwa Islam itu diturunkan, Rasulullah diutus sebagai pembawa risalah nubuwah itu adalah untuk membangun umat, untuk menyadarkan umat. Ketika yang namanya umat ini dalam titik nadir, mereka sudah nilai-nilai kemanusiaannya sudah hilang, maka Rasulullah menumbuhkan itu. Dan bahkan pemirsa sekalian, Rasulullah itu sebelum mendapatkan SK atau status sebagai nabi, Rasulullah itu sudah menunjukkan sebagai orang yang dibutuhkan di masanya itu. Cerita kecil bagaimana Rasulullah menjadi pendamai para kabilah-kabilah Jazirah Arabia berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad yang terpelanting dari tempatnya karena ada banjir ketika itu. Mereka saling berebut. Sayalah yang berhak. Sayalah yang berhak. Sayalah yang berhak. Maka mereka akan bertikai hanya soal meletakkan itu. Tapi mereka sepakat yang bisa mencari celah bagaimana memutuskan Hajar Aswad ini supaya kembali ke tempatnya, ini hanya Muhammad. Coba kita minta Muhammad. Karena Muhammad sebelumnya sudah mempunyai predikat Al-Amin oleh Rasulullah. Serban mereka diminta masing-masing memegang ujungnya. Rasulullah meletakkan di tengah-tengah sorban itu dan mereka angkat rame-rame. Karena Muhammad sebagai apa? Sebagai pendamai, bisa menyatukan mereka itu. Coba kita lihat para budak-budak ketika mereka mulai mendatangi Rasulullah dan mereka menjadi orang-orang yang tidak terpedaya ketika itu. Rasulullah berusaha payah Muhammad itu memerdekakan mereka. Siapa di antara mereka yang bisa ikut membebaskan para budak-budak itu? Dan banyak hal kejadian-kejadian seperti itu, pemirsa sekalian. Karena Islam itu mengajarkan ta'awanu 'alal birri. Bersinergilah, bertolong-menolonglah dalam yang namanya kebajikan dan kebaikan itu. Islam membawa pesan bahwa agama kita itu adalah agama kebajikan. Kalau tadi hadis mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, Islam sangat menghargai sekecil apapun yang kita lakukan, itu sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Lebih-lebih sekarang saudara-saudara kita yang di bawah kita banyak dicoba oleh Allah dengan kurangnya maisha pada saat ini, dengan kurangnya kesehatan mereka pada saat ini, dengan ketakutan yang luar biasa pada saat ini.
mereka-mereka lah menjadi ladang-ladang amal-amal kita untuk bisa untuk bisa bermanfaat bagi saudara kita. Oleh sebab itulah, maka tidak jemu-jemunya kita melakukan. Tidak jemu-jemunya kita melakukan. Maka Nabi itu tidak pernah menolak orang meminta-minta. Inilah yang menggelitik di benak saya. Rasulullah itu tidak pernah menolak orang minta-minta. Tidak seperti kita, kadang ada orang minta-minta di jalanan, di perempatan gitu kan, ngomong badannya masih tegak gini kok ya minta-minta gitu kan. Kita sudah gak ngasih, tapi kita juga berkomentar begitu. Memang ada aturan dari Pemda setempat, dilarang memberi orang minta-minta itu. Tetapi Pemda kita juga tidak turun tangan untuk untuk memanage mereka. Kalau mereka itu dimanage, kalau mereka itu dididik, paling tidak ya tidak jadi pandangan-pandangan yang memilukan di tepi-tepi jalan itu. Maka Nabi itu tidak pernah. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika Rasulullah juga tidak ada apa-apa, sahabat juga tidak ada apa-apa, Rasulullah mengirim ke putrinya, ke Fatimah Al-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib itu. Ali bin Abi Thalib, ayah itu mengirim seorang peminta-minta ke rumah saya, apa yang saya berikan? Dari pagi saya juga nggak masak, nggak ada yang dimasak, belum sarapan, dia juga tidak ada apa-apa, begitu kan? Nah, ketika dia berdoa, ya Allah, saya beri apa ini Tuhan? Mohon kau tunjukkan kepadaku. Setelah kedua tangannya dicium, di dadanya, terpegang ada kalung di dada Fatimah Az-Zahra. Oh, ini yang bisa saya berikan kepada dia. Kalung hadiah dari seorang sahabat itulah dia berikan kepada peminta-minta ini. Peminta ini dengan girangnya membawa kalung emas itu. Dibawa kembali ke masjid ke Rasulullah. Sedang berjengkrama dengan para sahabat. Ya Rasulullah, saya ke rumah Fatimah sudah saya tunaikan. Saya mendapatkan ini ya Rasulullah. Di sebelah Rasul ada sahabat. Itu bukankah hadiah dari saya ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Fulan, kamu hargai berapa kalung itu? Saya tidak menghargai apa-apa. Saya pingin uang sekian puluh real. Saya pingin makanan sekian. Saya pingin kuda sekian. Saya pingin ini, itu, pakaian ini. Baik, saya temui. Sini kalungnya. Kalung itu diberikan sahabat. Ya Rasulullah, kita kembalikan lagi ke Fatimah. Kalung ini. Baik, kembalikan lagi ke Fatimah. Kalung itu kembali ke Fatimah. Dan pengemis ini sudah menjadi orang yang cukup karena permintaannya banyak dan sahabat juga mengabulkan permintaannya. Disitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah nyampang masih ada kesempatan. Sesulit apapun, bisorok, wadorok, lapang atau tidak, kita ya kadang-kadang untuk melakukan kebaikan itu harus kita paksakan. Aduh orang ini lagi, aduh orang ini lagi. Itu kadang-kadang ada saja dalam benak kita ketika mau menolong orang, orangnya itu saja dan lain sebagainya. Oke Kak, masih ada yang mau tanya? Oke, monggo silakan jamaah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Rofik Banyuwangi. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Brangwetan. Monggo Pak Rofik. Iya. Kita ini kadang-kadang kan menjaga keikhlasan ketika membantu seseorang yang dia kadang-kadang melakukan tindakan yang kurang pas terhadap kita itu Pak Sultan ya. Misalnya dia itu sering berbuat istilahnya itu mungkin mencibir kita, mungkin mengunjing kita, tapi di saat mereka itu butuh, kita juga tidak tega kalau tidak dibantu itu kan. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan semangat ini biar tetap adalah dalam diri kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Rofik, sangat manusiawi sekali lah kadang-kadang orang seperti itu terus
dia nggak familiar dengan kita, nggak ngonco dengan kita, tapi kadang-kadang kalau pas butuh dia larinya ke kita. Ya. Ya memang Allah itu sedang mencoba kekuatan dan kemampuan kita. Lah kalau memberiannya pada orang-orang, itu diberi malah nggak terima kasih, kadang-kadang begitu kan. Ya memang kita jangan merasa menunggu terima kasihnya seseorang. Jangan menunggu kesyukuran seseorang. Oleh sebab itu, ada pepatah yang mengingatkan kita bahwa kita hanya kepada Allah saja kita mohon balasan. Kalau kita minta balasan sama orang, kuciwa, Pak. Kuciwa betul, Pak. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau, waduh orang ini lagi yang minta, ada aku dikit-dikit, tahu gampang gitu. Ya sudahlah, ya Allah, jangan, ya Allah. Nah, yang memberikan jangan sampean, tolong orang lain aja. Kami berikan aja. Saya nggak mentolong melihat mukanya yang pernah. Itu kan sama Rasulullah itu, mestinya cerita ini tidak apa-apa, mumpung saya ingat. Kita ingat yang namanya Wasi. Wasi itu kan yang menombak paman Rasulullah di Perang Badar. Ya kan, Wasi itu kan disewa oleh Hindun, bahwa Hindun tugasmu itu hanya melempar lembing tubuhnya Hamzah. Tidak ada yang lain. Kalau tugasmu selesai, berhasil, sudah, kamu jangan ikut perang. Itu saja aku bayar. Maka karena Hamzah begitu sebagai tentara yang luar biasa, ya dia tidak memperhatikan kalau mau dibidik oleh Wasi. Maka dilemparlah lembing itu dan mengenai dadanya Hamzah. Gugurlah Hamzah. Maka setelah gugur itu Hindun kan mencari. Dirobek dadanya, diambil hatinya, dimakan mentah sama Hindun itu. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah melihat begitu menangis Rasulullah. Dan Rasulullah ada yang menyatakan bahwa yang melempar lembing itu Wasi. Yang dibayar habis oleh Hindun untuk menggugurkan dalam perang itu. Nah, Wasi akhirnya masuk Islam, Pak. Wasi masuk Islam, Pak. Nah, ketika masuk Islam itu, kalau Wasi itu duduk dempet-dempet Rasulullah itu nggak enak. Wasi, tolong kamu jangan dekat-dekat saya sih. Saya kok ini muncul lagi gitu kan ya. Tolong kamu agak jauh dikit sih gitu. Rasulullah tidak dendam. Tapi Muhammad itu ana basyarum mislukum dalam Al-Quran. Aku manusia seperti ente. Aku bukan nabi terus bukan manusia lagi malaikat. Enggak. Juga pikiranku masih waras. Kadang juga masih enggak enak. Itu Wasi tuh. Pernah dalam satu sisi, kamu jangan dekat-dekat aku sih. Ini mengingatkan memori yang enggak bagus itu sih. Agak dekat saya lagi, enggak apa-apa ya sih ya. Mohon maaf ya sih ya. Ya begitu, Pak. Nabi aja seperti itu, apalagi seorang Rafiq, seorang sultan sama, kan? Sama kalau kita ketemu dah saya maafkan ya Allah dia. Tapi ketika ngidip begitu ya Allah, enggak enak begitu kan. Sepatutnya kita minggir aja ya Allah daripada nanti enggak ada perasaan enggak, ya sudah menyimpang saja. Sami, Pak. Jadi harus diperangi sendiri itu. Ya itulah namanya psikologis itu kan tidak bisa hilang begitu saja kan. Meskipun kita sudah melere-lere dalam diri kita. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Sultan. Nggih, sami-sami nuwun. Monggo yang lain. Silakan, jamaah yang lain. Hari ini kelihatannya mendung apa ya? Nah, ini. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Nizam. Waalaikumsalam. Setelah dari Banyuwangi ke Jember lebih dekat ya, nanti ke barat terus gitu. Monggo Bu Siti. Bapak, saya mau tanya, kan kebetulan di perempatan itu banyak sekali anak-anak pang ya Bapak, yang kadang rambutnya yang warna merah atau putih, itu sering minta seperti itu Bapak. Terus Bundi, kita kan tahu kebetulan mereka meminta untuk membeli minuman keras Bapak.
Jadi itu di hati kami kan tetap kita ingin mengasihi, seperti kita tidak boleh memilih siapa yang harus kita kasih. Namun kalau itu untuk perbuatan yang tidak baik, terus berhenti sarannya dari Bapak. Menikah yang saya inginkan. Matur nuwun. Okay. Kalau kebaikan yang akan kita lakukan dan tahu bahwa dia itu akan dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus, jadi jangan dikasihkan. Tapi marilah, Bu Siti, kalau kita punya hubungan dengan Depsos, punya hubungan dengan siapapun lah, kalau ada mungkin organisasi-organisasi sosial yang memperhatikan mereka, Kota Jember itu kan tidak terlalu luas kayak Surabaya, gitu. Maka enggaklah kita juga mediasi lah yang begitu itu. Cobalah kita share di grup kita sampai kepada takmir masjid, kepada pondok-pondok yang biasanya mendidik anak-anak jalanan itu, biar mereka juga berhasrat untuk mengambil mereka, mendidik mereka. Kan ada itu kan, ada pondok-pondok khusus yang khusus untuk anak-anak jalanan itu. Maka kita salurkanlah kepada mereka. Ada sanggar alang-alang seperti di Surabaya ini kan juga mendidik anak-anak jalanan itu. Ada di Rangka sana, di kuburan Rangka itu juga mendidik orang-orang yang tunawisma dan lain sebagainya. Maka kita jangan tinggal diam. Kalau ngasih ya ngasih. Tapi cobalah dari jaringan kita itu kita berusaha untuk menyalurkan mereka. Ya memang kadang-kadang mereka itu ada yang memanage, ada yang mengelola. Itulah yang menjadi penggerak yang mempekerjakan mereka. Oleh sebab itu ya kita berupaya. Kalau ada teman-teman kita punya hubungan dengan teman-teman dewan dan lain sebagainya, kita laporilah mereka. Ya, kita harus berusaha maksimal. Karena anak-anak itu ya mereka tidak ada yang melipur. Yang melipur itu adalah mereka-mereka yang mengelola dan minta penghasilan itu. Ini mestinya Satpol PP, aparat itu harus turun tangan. Kalau mereka dipekerjakan begitu kan ya selamanya mereka jadi jadi kere anak-anak itu kan. Yang makan enak, yang mabuk-mabukan itu justru para pengelola mereka itu. Nah, ini mestinya kita kadang swasta nggak mampu untuk itu. Ya pemerintah lah, Depsos lah yang mampu untuk melakukan itu, bekerja sama rame-rame dengan pemerintahannya begitu kan. Karena mereka punya aparat, sedangkan kita kan tidak bisa. Kalau aparat yang turun dan melakukan itu, insya Allah lah ya kota-kota kita ini bersih dari mereka itu. Nah ini memang tanggung jawab sosial kita bersama, memang menjadi tanggung jawab sosial kita bersama. Itulah Bu Siti. Ya, matur nuwun. Baik, penanya terakhir, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Mizan. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Jikoko. Sampun Pak Haji, Ustaz. Nanti wonten Pak Zakat, Pak ya. Iya, kemarin nanti dikritik sama Cak Nur gitu. Iya. Ini kan dia ada Pak Zakat, Pak Polat. Ya, ngapunten Ustaz. Berkaitan dengan topik pada malam ini, yaitu hubungan antara kebajikan dan keselamatan. Nah ini kami melihat jenengan sekeluarga ini kan insya Allah tentu dengan kenikmatan yang sudah atau pencapaian kesuksesan yang jenengan raih, kira-kira mungkin ada kiat-kiat khusus atau trik-trik khusus kebajikan apa atau mungkin amalan-amalan apa yang kira-kira mungkin bisa di-sharingkan di majelis ini
untuk yang sehingga berkorelasi terhadap baik tidak hanya keselamatan duniawi, kan termasuk juga keselamatan ukhrawi. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan hari-hari yang kira-kira yang jenengan amalkan ini gimana gitu Ustaz. Ampun mboten saged secara tertib maturnya Ustaz. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab mesti nggih. lah pertanyaan menyangkut diri pribadi ini kan terus jadi tidak enak saya kan. Ya, napa ya, untuk dicontoh gitu Ustaz. Maksudnya di situ. Jadi ya alhamdulillah lah. Saya tidak hanya ngomong tapi juga saya mengedukasi anak-anak untuk bisa maksimal meskipun belum maksimal betulan gitu kan kayak seperti adiknya Mas Mizan itu, Mas Iksan, Mbak Bina itu dulu kami mulai dari pengajian Mas Iksan dengan teman-temannya itu. Jadi kalau saya membahas satu ayat semalam itu, saya minta di sekolah untuk dipraktekkan. Saya ingin ceritanya dipraktekkan apa sih yang untuk bisa menebar kebaikan dan kebajikan itu. Gitu kan? Jadi supaya enggak berbusa-busa di kajian-kajian berhenti begitu saja. Dan saya inspirasi oleh Kamal Dahlan ketika ngaji Al-Ma'un yang berbulan-bulan itu. Saya tidak nunggu berbulan-bulan. Satu hari saya minta, ya mereka anak laki-laki ada perempuan itu, ada 4, 5, 6 orang itulah. Besok membagi nasi bungkus, besok terus mengumpulkan duit, akhirnya bisa mencari orang-orang yang sakit mau diobatinya. Terus berjalan akhirnya alhamdulillah sekarang menjadi 1000 senyum itu. Ya kalau 1000 senyum itu mereka juga cari donasi dari luar juga. Pokoknya yang selalu hitung infak kami ketika beli tanah, ketika beli kantor mesti disisihkan 2,5%, ketika beli mesin, alat, apapun selalu dihitungnya dan dimasukkan di 1000 senyum itu. Dan alhamdulillah sudah berkembang di sana. Maka itulah menjadi pembelajaran anak-anak. Nah, Mas Mizan pun juga alhamdulillah 1000 senyum sekarang sudah berkembang, ada rumah singgah untuk anak-anak di sana yang korban sampit dikelola di sana kerjasama dengan Bu Zubaida. Ada yang anak-anak terlantar yang tidak bisa sekolah di Kepote. Sana kan banyak anak-anak di Kepote itu yang tidak bisa sekolah karena dia tidak punya KTP dan KSK orang tuanya. Karena mereka jadi pengais-pengais sampah, jadi pemulung, jadi anak-anaknya itu yang ada yang diuruskan sampai ke desa oleh anak-anak itu, gitu kan, G. Kapan hari juga masih bisa juga alhamdulillah ada Mbak Fitri yang di Lombok Utara sana itu menjadi media untuk 1000 senyum ke Lombok Utara, bekerja sama dengan Saim, mengajak guru-guru di sana, guru-guru berbagi, ngajari bagaimana ngajari K13 itu Pak Didik, mohon maaf. Sampai di sana itu mereka tercengang melihat teman-teman bahwa pembelajaran bisa sekreatif itu, memanfaatkan media-media di luar, dan lain sebagainya. Akhirnya guru-gurunya minta ditatar bagaimana sih pembelajaran kreatif. Kumpulkanlah beberapa gugus sekolah-sekolah di sana. Itulah 1000 senyum terus eksis, apalagi ini corona dan lain sebagainya. Di Lombok itu bisa membangun ada beberapa rumah, ada musola dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga ini masih ada Mas Mizan itu memimpin Yayasan Amal Mulia. Kami mau merencanakan ada sekolah SMK begitu di kebun sana, Pak Buko sudah membebaskan tanah beberapa hektar untuk anak-anak duafa nanti. Kami lakukan ya kasarannya ingin punya pondok pesantren ala pesantren gitu. Jadi kami mengajak itu semua adalah dalam rangka supaya saya tidak hanya sekedar ngomong tapi kami bisa
melakukan bersama-sama. Itu saja Pak, kecil, saya nggak bisa bicara banyak. Nanti kalau bisa bicara banyak bisa jadi buku nanti Pak Bugong. Mohon maaf. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nggih. Mas Mizan cukup? Monggo. Kelihatannya Tante Rivi mau tanya ya? Nggih. Terakhir ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Ton, saya mau tanya, cuman mohon koreksi kalau pertanyaan saya atau pernyataan saya kurang pas. Jadi cerita 3 orang yang kejebak di goa dan keluar dengan menceritakan kebaikan yang telah dilakukan itu sepertinya kalau saya simpulkan itu sebagai lantaran atau apa ya, wasilah kalau nggak salah. Ya. Nah, terus ada yang pernah saya dengar bahwa kamu kalau berdoa minta ke orang yang lebih soleh karena beliau itu lebih dekat kepada Allah dan akan lebih cepat terkabul kalau misalkan kita berdoa. Padahal ada juga yang saya terima bahwa minta langsung ke Allah, jangan lewat apapun. Nah, kira-kira ini apa hubungannya Pak Ton? Saya kok masih agak rancu tuh. Nggih, Pak Ton. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Mbak Rivi minta ada orang soleh yang masih hidup loh tentunya ya. Kalau udah mati nggak boleh. Jadi kalau misalnya hidup Bapak, saya mohon didoakan gitu kan. Oh iya, tak bantu doa, nggak ada masalah. Kalau ada pengemis gitu, Mas tak kasih 5.000, 10.000 doakan saya gitu. Ya Bu, mudah-mudahan rezekinya banyak. Kondungo dewi po ore, kok no aku gitu kan. Ya kan. Nah, jadi kalau doa kepada siapapun kita boleh selama masih hidup, gitu kan. Nah, mohon saya dibantu doa karena saya ada gini. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal jangan dong. Nggak bisa orang mati kita jadikan wasilah itu. Nabi saja nggak boleh jadi wasilah itu dan tidak mengajari sama sekali Rasulullah itu wasilah. Ya, cuman kita hanya mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim seperti itu saja. Dan Rasulullah nanti akan mendoakan apa selawatnya itu disampaikan oleh para malaikat dan Rasulullah langsung mendoakan. Banyak-banyak saja membaca selawat gitu kan. Jadi banyak-banyak doa saja kepada orang. Nah, itu kan akan kembali kepada diri kita seperti yang kemarin yang seperti pengalaman Pak Ari Ginanjar itu kan. Nah, jadi kita nggak usah minta doakan saya enggak. Ketika ada orang didoakan, ya Allah orang ini sakit, anugerahlah dia kesembuhan. Nah, sampai duduk di depan itu ada berapa pasien, satu pasien yang mendoakan keluarganya sampai mendoakan udah berapa itu. Nah, itu kan kembali lagi itu kan. Ya kan? Malaikat di langit sana ketawa saja tersenyum kelakuannya manusia itu bisa saja ya minta balik karena dia mendoakan seperti itu. Enggak apa-apa, apalagi orang sakit. Malah ada yang mengatakan saya yang belum mengetahui hadisnya. Sih kata ada hadis Ustaz. Doanya orang sakit itu sangat-sangat makbul begitu kan. Nah, maka doakan orang-orang sakit untuk sembuh. Paling tidak Allah melihat ketulusan kita mendoakan mereka itu untuk kembali kepada kita. Iya kan? Kan kita nggak keluar apa itu. Ya keluar mau atau tidak saja begitu kan ya. Soal begitu tidak semua orang segampang itu kan Mbak. Ya dicoba begitu saja gitu. Ya, oleh sebab itu kalau dari tiga tadi itu ceritakan kalau masih punya orang tua, ayolah dimuliakan orang tua kita. Ya kan? Mas Mizan akan memuliakan ibu dan bapaknya, Mbak Rate juga. Ya kan? Selama masih punya. Kalau ada siapapun yang mengalami kesulitan, selama kita masih bisa bantu, kita bantu mereka. Kalau kita nggak bisa bantu, di-share ke grup masing-masing, ini ada orang yang begini, oh pasti ada yang bisa. Oh, Mbak, saya bisa itu untuk melakukannya, gitu kan ya. Nah, dan yang terakhir ini kan libido kan enggak, gitu kan ya. Dua ini kan kita masih bisa. Kalau orang tua sudah meninggal, ya didoakan habis-habis. Jangan menunggu selesai sholat setiap saat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya
walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan orang tua kaum mukminin semua. Oh, sampai begitu. Ya kan? Kita berbuat baik, kata sahabat, ya Rasulullah, ya ibuku sudah meninggal. Kalau saya berbuat baik, bersedekah, apakah mereka juga menerima kebaikan? Ya pasti menerima kebaikan. Pasti dulu ayah ibumu mendidik kau baik. Pasti dulu ayah ibumu mencontohkan yang baik. Pasti dari harta bendanya ayah ibumu masih sedang kau pakai. Jangan khawatir. Lakukanlah selama kita masih bisa melakukan dengan baik. Gitu nggih Mbak nggih? Nggih, Mas. Matur nuwun Mas Misan. Nggih, sami-sami. Baik, terima kasih Bu Rivi. Mungkin konklusi Pak terakhir. Konklusi terakhir, jangan jenuh-jenuh kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Kalau perlu kita daftar, hari ini kita sudah berbuat apa saja sih? Nah, nanti kan kelihatan, ya Allah, lah kok dari pagi sampai siang itu nggak ada satupun ya yang aku lakukan. Oh, aku belum SMS, ngirim ini, mungkin belum WA. Insya Allah nanti akan ketahuan. Dan insya Allah besok akan saya membahas soal kebaikan ini, hubungannya dengan pikiran bawah sadar kita, yang selalu pikiran bawah sadar kita itu bisa hidup kan kebaikan-kebaikan. Banyak contoh besok yang akan kita bawakan. Supaya ruh semangat kita untuk beramal ini tumbuh terus di bulan Ramadan. Matur nuwun, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.